Saudara-saudari terkasih, telah tiba yang kita nantikan, yakni dipilih akal kita. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap ciptaan Kau beri hidup dari antara segala ciptaan. Manusia itu Kau cintai dan Kau pelihara sehingga tidak bersinar mereka. Kau sucikan dengan cobaan kasih sayang dan bila tersesat Kau tuntun kembali kepada Kristus Allah dan Kristus. Dorong oleh kasih-Mu telah menunjukkan bahwa kalian orang yang baik akan dibersihkan dari segala kelemahan oleh air pembaptisan dan bersatukan dengan Kristus yang Bapa dan Anak guna memperoleh hidup abadi. Oleh karena itu dia berkata, kuduskanlah kandang Natal ini, buah Natal ini dengan berkat dan ciptalah dengan ayat. Kalau nama Bapa dan Putra Roh. Kita mengundurkan diri dari kandang Natal ini untuk mendengarkan makhluk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sesudah maklumat nanti Guru menyanyikan malam disertai
Tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia, beribu-ribu abad, sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad, sesudah kamu menanggapi panggilan Allah. Sesudah Musa diutuskan untuk mengangkat umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegelapan masa waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dengan oleh kuasa Roh Kudus lahirlah Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Kita sambut dengan rasa syukur penuh pujian dengan lagu Manda Malam Kudus nomor 452.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Selamat malam, rekan-rekan. Hari ini kita berkumpul pada malam ini untuk merayakan Vigili Natal. Selamat Natalnya berbesok. Hari ini selamat Vigili Natal. KWI dan PGI telah menentukan tema Natal. Baik kalau kita tahu sebagai anggota gereja di bawah Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, dan para uskup seluruh Indonesia, baik yang mereka masih berkarya keuskupan maupun yang pensiun, itu mereka 2 kali setahun bersidang. Juga dengan tema-tema entah Natal, entah Paskah. Paskah biasanya lebih KWI saja karena agak beda dengan PGI kalau perayaan Natal. Sedangkan Natal biasanya dibuat satu tema. Temanya adalah mari kita pergi ke Bethlehem. Itu mempunyai makna yang dalam. Tapi yang juga saya sekarang ingin menerangkan, nanti saya coba terangkan dalam publik. Tapi setelah saya akan terangkan bagaimana kita berwujudkan hati kita juga terarah kepada Kristus Yesus, terarah ke Bethlehem, di mana kampung kecil itu dalam Injil dan ketika para raja dari timur juga datang kepada Herodes, dinyatakan oleh para ahli kitab, apa tanda? Bethlehem, kamu sekali-kali bukan kaya kecil, melainkan akan melahirkan raja. Karena itu nanti waktu kita ada persiapan persembahan, semua umat yang ada di sini ini kita akan maju mengunjungi dan Natal, berhormat kepada anak-anak Yesus seperti para domba, para gembala, dan bahkan 3 raja. Kalau 3 raja dan kita bisa menghindari. Kalau di kalangannya itu kalau ada kenalan, tangga, sahabat yang melahirkan anak, namanya itu Muyi. Muyi itu menutupi bayi. Ternyata masih makan.
dan untuk kolektor tidak akan diambil di bangku, tetapi Anda sendiri membawa dan memasukkan dalam kotak itu. Anggaplah persembahan kepada Kristus Yesus Sang Bayi yang lahir. Maka mari kita sekarang menyiapkan diri untuk upacara ini dan menyucikan diri dengan mohon pertolongan dari Allah. Saya mengaku kuasa dan kepada segala sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada segala sekalian, supaya menolong saya kepada Allah. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita. Amin.
Marilah berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga yang sudah mengakui misteri Tuhan itu di dunia gelap layak menikmati sukacita di surga, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh. Kuasa Bapa yang Maha bersama kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu
dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana
adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu
Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang tanggap akan sesuatu, bahwa mereka akan memperoleh kejelasan bahkan anugerah keselamatan, kedamaian dalam hidupnya. Dan siapa mereka? Dalam cerita ini mereka adalah para gembala. Bocah angon pedus. Tapi betapa tidak bahagia kalau seorang yang merasa ada dibutuhkan oleh masyarakatnya, apalagi oleh orang-orang yang besar, berpangkat dan berpengaruh. Seringkali orang juga menaruh itu yang tidak rasa hormat, rasa sama, tapi malah sering apa yang dicarakan yang ani ya, kalau yang sebelahnya tidak tahu. Sombong. Tapi apakah derajat manusia ada yang besar maupun kecil? Tidak. Derajat manusia itu sama, maka hendaknya kita juga saling menghormati, membangun suatu persatuan hidup, saling mendukung dan saling menolong supaya semua orang biasa dalam apa yang suatu lagi dalam orang Papua pun mempunyai motor seperti itu. Nah, amin berkata, ya is ambil yang mana bahasa Indonesia dan yang tidak bersatu pada mau menjadi manusia. Tadi ini sebenarnya kita mesti sadar. Dan itu bisa menjadi contoh bagi kita semua dari mana. Karena kita mungkin sesat. Siapa yang paling pertama kali diberitahu oleh kabar sukacita bahwa telah lahir penyelamatmu?
kalau saya berbicara tadi yang pertama, berbahagialah orang yang tanggap insas itu. Sebab tanggap insas itu pasti akan merespon dengan tepat dan akan memperoleh kasih karunia dan alasan. Tanggap insas itu tahu membaca tanda-tanda dan wujud dari tanggap insas oleh KWI, kumpulan para uskup se-Indonesia, dan juga oleh PGI, kumpulan para pembesar gereja Kristen Indonesia. Inilah orang-orang yang sehingga langsung berkenan. Mari kita pergi ke Bethlehem. Kenapa mereka akhirnya merespon itu, menanggapi kabar tadi? Itu artinya tanggap insas itu menanggapi kabar dari malaikat tadi. Yang mereka sebenarnya awalnya takut, tetapi karena diyakinkan oleh malaikat itu, mereka akhirnya juga tergerak hati. Apa benar? Apa benar? Sungguh telah lahir di selamat kita. Tandanya apa? Tandanya seperti ini. Seorang bayi yang lahir dibungkus dengan kain latin dan ditempatkan dalam rumah. Rumput hitam itu namanya hijau. Ya, itu yang ada di sana. Masa itu akan berdus kalau makan sama. Ini orang-orang mungkin saja warna ini seorang rumput yang hijau yang menyenangkan sapi. Maka kita mewujudkan itu supaya betul-betul kita memperoleh kasih karunia yang memang akhirnya mari kita lihat apa yang diceritakan itu, apa benar, apa ini omong kosong, apa ini mereka sudah mencoba mencari penginapan kemana-mana. Ini penuh dengan para penginap karena ada perintah dari raja untuk mengadakan data sebuah sensus. Zaman itu sensus harus pergi ke kotanya masing-masing. Kalau merasa bahwa
Dari kemudian ya saya juga harus kemudian daftar rencana. Karena KTP saya Wonosobo, saya mau ikut memilih presiden waktu itu dan tidak boleh, tidak bisa. Kenapa? Karena KTP-nya harus memilih. Dan Wonosobo ini semua ya saya menjadi polisi. Tapi saya pikir saya bisa menjadi di sini dan apa itu surat untuk di sini yang dikeluarkan oleh kita juga mesti bergembira meskipun kita bukan orang tua atau anak-anak calon pedus untuk memahami mengenal dan menerima anugerah Tuhan jalan keselamatan. Saya tidak bilang kemacetan yang miskin. Dan banyak orang yang kaya pun hidupnya sederhana. Karena menyalahkan kehidupannya di hadapan Allah. Bunda Maria yang melahirkan anak-anak ini hamba Tuhan tersedia padamu. Dan kejadian yang disampaikan oleh para malaikat memang para gembala menemukan persis apa yang kenapa kabar itu bukan tanggal kita yang Maria. Diterima menjadi anak-anak Allah. Apa balasan kita sebagai anak-anak Allah yang telah diangkat menjadi anak Allah dalam baptisan kita? Kita menyakitkan hati Tuhan dengan perbuatan kita yang tak terpuji, atau kita dengan sekian gembira demi kepentinganku aku menipu orang-orang lain, bahkan merugikan orang lain. Para bapak uskup dan para pendeta mengajak kepada kita, mari kita Betlehem. Artinya apa? Kandang Betlehem ini masih membaktikan diri di hadapan Tuhan. Keselamatan, bahkan ambil bagian dalam sejarah keselamatan yang direncanakan oleh Tuhan. Tahun depan 2025 Paus juga sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang lahir telah menentukan bahwa tahun 2025
tahun jubileum, di mana keselamatan sudah dialami 20 abad. Yang 2020 abad, yang 25 Desember. Karena itu Paus menentukan bahwa tahun 2025 merupakan tahun jubileum. Rahmat Tuhan akan dibagi-bagikan oleh Allah sendiri dan kita juga memberikan. Pintu dua gereja dan dua Basilik pertama dan Basilik kedua, pintunya akan dibuka dan semua orang yang ingin memperoleh Tuhan itu boleh datang ke sana. Basilik pertama adalah Basilik Santo Petrus yang ada di Vatikan, sebelah dengan itu akan pada Paus. Dan Basilik yang kedua yaitu Basilik Lateran atau Basilik Yohanes. Untuk dapat mengampunkan intensi penuh, sehingga semua orang yang sakit, sehingga ada manusia menjadi orang beragama. Ketika pada saksi bulan ini juga setiap poskuman boleh membuka diri Indonesia. Di poskuman Purwokerto, itu yang pertama adalah tanda gerak. Akan dibuka dan pembukaannya akan terjadi pada 29 Desember 2024 itu sebagai awal tahun jubileum dan akan ditutup juga gereja yang kedua yaitu Gereja Santa Maria di Purwokerto. Tidak salah kan juga pada 17 Februari uskup sendiri yang akan gereja-gereja yang ditunjuk oleh Wakil Paus kalau saya sudah sampaikan siapa yang mau katedral bahkan sampai gini sudah membuka jubileum itu nanti open house bersama Posko
Bahkan ada satu. Yesus ini yang dialah mampu menghapuskan dosanya dengan mengorbankan diri di atas kayu salib. 2 tahun saya Natalan di sini tidak ada yang berani buat buat ini. Dan yang menyambutnya dengan gembira, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Kita anak-anak Allah seperti Yesus yang adalah anak lahir menjadi manusia dan tinggal. Kemudian pada Bapak mari kita berdiri beberapa iman. Ya, Bapak awalnya aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Raja yang tidak berkudus yang menderita secara dari mata, yang berkembang dia dari ketiga yang surga dan sebelah Allah. Percaya Roh Kudus, Dia Roh Kudus, orang-orang kudus, melalui Kristus Putranya Allah telah mengasihi. Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abad baru kita. Marilah kita memanjatkan doa dengan perantaraan Yesus Kristus Putranya yang terbaik. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk memperbarui umat dan masyarakat seluruh dunia. Marilah kita bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga nyanyian para malaikat pun jadi nyanyian kami dalam perjuangan selalu mewujudkan perdamaian, keadilan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita bagi para penakut, gelandangan, pengungsi dan kawanan. Semoga para penakut, gelandangan, pengungsi dan kawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang tangan yang mau menolong dan terutama hati yang mengikhlas. Marilah kita bagi diri kita dalam suasana pengembiraan perayaan kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran pertolongan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih
sayangi, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami besertanya, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra putri Kristus Tuhan kami. Sekarang kita menyanyikan antar umat mengunjungi anak-anak Yesus.
Tapi persembahkanlah hatimu, niatmu untuk meneruskan warna yang sudah diletakkan oleh Kristus. Akan datang biru. Yang Maha Kuasa, Oh Jesús, te adoramos, te glorificamos, y gracias a Dios. Vivimos como peregrinos, oramos te consagramos. Así considero todo, purifica y ilumina, santifica, unides paz, embellece perpetuum. Amen.
Berdoa saudara agar persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima yang mulia Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami untukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Engkau dengan perantaraan Kristus Tuhan. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kebenaran. Sebab melalui misteri saudara menjadi damai, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata rugi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah melihat kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang terlihat. Sebab bersama para malaikat dan malaikat-Mu, bersama kerabun dan serafim, bersama 12 rasul, kami melakukan ibadah kemuliaan bagi dengan tahan hentinya berkata. Santos, Santos, Dominus, Deus Sabaoth, Gloria Tua, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, in excelsis, Hosanna in excelsis.
Sungguh Islam Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohonlah kembali dengan Tuhan agar bagi kami jadi tubuh dan jalan Tuhan kami. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mengucapkan lalu memberikannya kepada kulitnya. Saya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan. Demikian pula setelah perjamuan, dia mengambil buah. Sekali lagi dia mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-muridnya. Saya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darah perjanjian baru dan tetap yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan. Pokoknya sendiri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, sambil menyenangkan Bapa dan membangkitkan Kristus, dan persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala selamat. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang di sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami memperkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perkataan Yesus. Dengan terang Dia, bersedia dalam Dia, kami melalui kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala dan kemuliaan sepanjang segala masa.
akan sepenuhnya menyelamat kita dan menurut ajaran Islam. Berdoa. Di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagia dan kedatangan selamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan berada sepanjang sejarah. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bersama-mu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang juga perjamuan. Kalau saja pantas suara kepada saya, maka bersabdalah saja maka saya akan Tubuh amin.
Iglesias Misterio, Gloria, 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 Marilah berdoa. Dua adalah kami bersuka cita merayakan Vigili kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas kami memperkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Malam perkandalan. Selamat Vigili Natal. Pada malam hari ini saya menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi dari semua umat dan terutama atas bimbingan Romo Budiono. Acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan juga kami menyampaikan banyak terima kasih para petugas keamanan baik dari pihak Polri, TNI maupun instansi yang lain. Dengan rasa damai dan aman pada malam hari ini kita bisa melaksanakan Misa Kudus perayaan Vigili Natal dengan baik. Tentunya kita semua pada malam hari ini merasa bahagia dan ceria bisa menyambut hadirnya nama kami, nama kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang kita nantikan. Tetapi bahagia dan ceria itu baru pada malam hari ini. Untuk lengkapnya besok pagi kami mengharapkan masih ada di sini biar lengkap bahagia, ceria dan terutama pada Natal kali ini banyak perbedaan, banyak inovasi. Yang pertama, kegiatan-kegiatan ini juga didukung oleh OMK sebagai wujud regenerasi dari secara baru untuk OMK minta tolong jangan hanya sampai di sini, tetap lanjutkan karena kita tidak harus berhenti di sini, kita harus berjalan terus ke depan. Semoga OMK kedepannya semakin menambah lebih baik dan lebih maju untuk paroki kita ini. Dan tak lupa kami banyak terima kasih pada para pakar yang bertugas pada malam ini
yang dimana dengan merinding seluruh umat saya merinding merasakan betapa hebatnya, betapa meriahnya pesta malam Natal ini, Natal ini yang begitu membuat kita bergetar hatinya dengan gembira dan senang kita merayakan pesta Natal malam ini. Tepuk tangan buat kita. Dan ini saya akan mengumumkan kegiatan gerakan besar umat gereja pada malam hari ini 24 Desember 2024. Petugas kebersihan gereja 20 Desember 28 Desember adalah tugas itu pada minggu depan dapat dilihat pada papan pengumuman di depan gereja dalam misa. Rabu 25 Desember 2024 misa di 7.30 pagi dan Minggu 29 Desember 2024 misa pukul 7 misa kepada Kristus Maria dan Yosef. Dan yang ketiga, panitia Natal 2024 mengundang para romo dan staf musisian dan umat paroki Karanganyar semua pada acara open house Natal pada esok pagi setelah misa di gereja ini. Jangan lupa siapkan yang biasanya tidak hadir, jangan sungkan-sungkan untuk tidak hadir. Mari kita meriahkan, mari kita sukseskan, dan mari kita sambut open house besok pagi. Mohon kehadirannya masing-masing. Siap, ya? Dan memberikan dorongan niat kita semua untuk memeriahkan Natal pada tahun 2024 ini. Sekian dan terima kasih. Saya mau mengumumkan pointer pada misa Natal pada malam hari ini mendapatkan 4.933 juta rupiah. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima juga kurang sedikit. Siapa mau mengambil kita sudah supaya pas. Karena sebenarnya itu yang saya mau sampaikan. Kita dalam rencana yang ketiga sudah mengalami open house itu 3 kali. Saya kamu tahu saudara. Open house yang pertama bukan saya mau sombong, tapi itu realitas. Romo mengeluarkan uang untuk open house yang pertama itu 10 juta. Yang kedua, saya mengeluarkan 5 juta. Yang ketiga, ini Romo tidak mengeluarkan 1 rupiah.
sinilah sebenarnya kemajuan umat yang dulunya masih berada sesuai dengan rencana apa dia ketika terakhir bahwa jumlah yang dilakukan itu uangnya kemungkinan malah ada itulah kemajuan kita semakin hari semakin sadar bahwa gereja memang tidak usah takut tapi harus mempunyai tujuan gereja mandiri. Artinya bukan berdiri di kaki sendiri tapi bisa memposisi. Oleh karena itu bilang sebagai pastor paroki saya mengatakan provisi atas kemajuan itu dan terima kasih kepada para donatur baik yang memberikan materi maupun uang tunai. Terima kasih, selamat di Indonesia. Terima kasih kok kamu harap yang kita ikut menerima ini. Baik, mari kita Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga berkat upacara begini Natal ini kami semakin disadari sebagai umat Kristus dan tetap setia kepadanya. Amin. Semoga kami umatmu di paroki Karanganyar ini semakin hari semakin sadar bahwa kami telah membangun suatu persekutuan sebagai paroki dan tetap kami mohon berkat untuk kami semakin hari semakin mampu mandiri. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat damai begini Natal. Semoga senantiasa damai itu menyertai kalian dalam kehidupan sehari-hari dan membangun rumah tangga Kristen. Para malaikat bernyanyi puji syukur nomor 456.
Iya. GM